nisan untuk silsilah tidak bisa, karena yang termaktub dalam batu nisan itu kebanyakan ya, itu ada fulan bin fulan, hanya satu grade saja. Itu pun kalau ada, tapi kalau tidak ada bagaimana? Hanya kesamaan model. Kalau hanya kesamaan model itu bisa itu bukan berpatokan pada ansabiyah, tapi zamaniyah. Oh, berarti tren zaman itu. Tren zaman. Tren katakan model kijing berbentuk ini, oh zamannya segini. Model tahun sekian modelnya seperti ini. Sama lah dengan hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah pagi ini saya berada di pondoknya Kiai Ilzamuddin, Ketua Umum Naat Nasional, yang mana sejak kemarin saya itu dipanggil dan dimarahi supaya segera datang ke pondok beliau. Entah ada apa, tidak tahu saya. Mau dijadikan istri. Oh gitu. Katanya saya mau dijadikan istri, nggak tahu saya dari santrinya atau orang lain. Nah, sebelum saya datang ke sini semuanya teman-teman ya, sebelum saya datang ke sini, saya membawa beberapa pertanyaan dari masyarakat, khususnya yang ada di Indonesia. Dan pertanyaan-pertanyaan ini terkait tentang Wali Songo dan desas-desus yang belakangan ini terjadi di masyarakat. Nah, oke Kiai, ini ada salah satu pertanyaan dari masyarakat seperti ini Kiai. Nanti tolong dijawab ya. Pertanyaan yang pertama seperti ini. Ada salah satu tokoh besar yang menyatakan bahwa Sunan Kudus itu anaknya Sunan Ampel. Apakah itu betul Kiai? Karena sepengetahuan masyarakat, ayah Sunan Kudus itu adalah Sunan Mudung. Ya. Sunan Kudus menurut Serat Wali Sana dan menurut manuskrip yang ada di kita, semuanya sepakat bahwa Sunan Kudus itu bin Sunan Mudung. Semuanya itu. Bahkan di manuskrip Madura itu menulis bahwa Sunan Kudus bin Sunan Mudung bin Khalifah Husain. Ini tertera juga dulu di makamnya Syekh Ahmad Baidawi Pangeran Ketandur. Sunan Kudus bin Sunan Mudung bin Khalifah Husain. Seperti itu. Cuma beda ada beberapa ini buku sejarah tentang menafsirkan Sunan Mudung ini beda versi. Ada yang mengatakan Sunan Mudung ini Usman Haji bin Ali Murtadha, intisab kepada Maulana Jumatul Kubra, dan ada yang mengatakan bin Khalifah Husain. Ini dua buku itu. Namun berdasarkan Serat Wali Sana adalah Sunan Kudus bin Sunan Mudung Syekh Sabil bin Khalifah Husain bin Maulana Ishaq dari Malaka. Maulana Ishaq bin Junaid bin Abdul Qadir bin Syu'ib, terus kepada Sultan Daulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu nasabnya Sunan Kudus. Adapun bin Ali rahmatullah itu ada semacam kekeliruan pemahaman bahwa Sunan Mudung ini ketika menjadi qadhi di Demak, menjadi penghulu di Demak itu, beliau itu bergelar penghulu rahmatullah. Oh, berarti karena ayahnya Sunan Kudus atau Sunan Mudung ini pernah bergelar penghulu rahmatullah. Penghulu rahmatullah iya di Demak, sehingga mungkin oleh orang-orang yang kurang literatur mungkin dikira Ali rahmatullah Sunan Ampel. Begitu, sehingga mungkin ini distorsinya di sini. Jadi Sunan Kudus bin Sunan Mudung alias Qadhi rahmatullah alias Syekh Sabil, nah, begitu agar tidak distorsi dengan bin rahmatullah Sunan Ampel. Begitu Gus ya. Lalu saya tambah ya ini, dari versi warga Derajat, Sunan Derajat itu mempunyai anak bernama Ja'far Shadiq. Nah, lalu muncullah versi Ja'far Shadiq sebagai bin Ampel. Sebenarnya Sunan Ampel itu juga punya cucu ya bernama Ja'far Shadiq. Jadi banyak kesamaan yang kadang-kadang distorsi. Nah, perlu jika suatu nama ada nama ganda, perlu lihat ayahnya di mana, anaknya siapa, istrinya siapa. Jika tidak sama berarti itu dua orang yang berbeda. Dan makamnya di mana kalau makam ditemukan, kalau tidak mungkin. lalu gini,
kalau betul Sunan Kudus itu anaknya Sunan Ampel, maka ini sangat kacau ya. Karena Sunan Kudus itu mempunyai istri pertama, itu anaknya Sunan Bonang atau Dewi Ruhil. Nah, kalau Sunan Kudus bin Ampel, Sunan Bonang bin Ampel, ini kan menikah sama ponakan. Oh iya, muhrim. Berarti ini sangat kacau kalau menggunakan Sunan Kudus bin Rahmatullah. Nggak boleh. Oke, pertanyaan kedua ya, sudah puas ya mungkin pemirsa. Pertanyaan kedua, Sunan Ngudung itu sebenarnya siapa tuh Kiai? Apakah betul anaknya Khalifah Husain? Karena ada yang mengatakan Sunan Ngudung itu anaknya Ali Murtawun. Ini tolong dijelaskan. Ada berapa Sunan Ngudung itu dan siapa yang pertama, siapa yang kedua? Seperti itu, Kiai. Iya. Jadi begini, sudah saya jelaskan tadi itu bahwa Sunan Kudus itu bin Sunan Ngudung. Nah, Sunan Ngudung ini di manuskrip atau di naskah atau di buku literatur ada yang mengatakan Usman Haji, ada yang mengatakan Syekh Sabil. Di naskah yang lebih primer itu tertulis Usman Haji, Syekh Sabil. Tapi di naskah tahun 1800-an tertulis Usman Haji. Lalu apa bedanya Usman Haji dan Syekh Sabil? Ternyata keduanya adalah sepupu sama-sama cucu daripada Arya Blibin. Karena apa? Maulana Ali Murtadha menikah dengan putri Arya Blibin, punya anak Usman Haji. Khalifah Husain menikah dengan anak putri Arya Blibin, punya putra Sunan Syekh Sabil ini. Keduanya sepupu. Lalu yang Sunan Ngudung satu yang siapa? Nah, yang diangkat pertama untuk menjadi imam di Ngudung menurut Serat Warisan ini Syekh Sabil datang dari Malaka menuju ke mana? Menuju ke Ampel, menuju ke Demak, menuju ke Jawa lah, menuju ke Ampel bersama Raden Patah dan Raden Husain itu. Yang Raden Patah itu langsung ke Ampel, yang Syekh Sabil dan Raden Husain ke Majapahit, tapi kemudian oleh Raja Majapahit disuruh ke Ampel lagi Syekh Sabil. Oleh Sunan Ampel, Syekh Sabil ini menjadi imam di Ngudung. Lalu bergelarlah Sunan Ngudung. Waktu itu di Ngudung belum ada imamnya. Nah, otomatis Sunan Ngudung satu ini adalah Syekh Sabil. Dan Sunan setelah beliau wafat pada pertempuran di Demak. Nah, yang wafat di pertempuran Demak melawan Majapahit itu aslinya bukan Ali Murtadha, bukan Usman Haji, bukan, tapi Sunan Ngudung Syekh Sabil ini. Nah, setelah Syekh Sabil ini wafat, lalu digantikan oleh sepupunya yang bernama Usman Haji. Lalu yang sebagai ayah kandungnya Sunan Kudus, Syekh Sabil atau Usman Haji? Ya Syekh Sabil dong. Syekh Sabil. Karena menurut di sini dijelaskan bahwa yang menggantikan posisi panglima perang Demak waktu bertempur melawan yang menggantikan panglima perang waktu wafatnya Sunan Ngudung itu Sunan Kudus. Jadi jelas di situ tertulis menggantikan Sang Rama. Jadi Sunan Kudus ini ayahnya Syekh Sabil, bukan ayahnya Sunan Kudus ini adalah Syekh Sabil, bukan Usman Haji. Lalu ini, apakah Naat sudah mengetahui Desa Ngudung itu sekarang ada di mana? Naat pusat loh ya, saya tanya. Ya, informasi seputar Mojokerto atau mana itu saya kurang tahu juga. Oh, ini Naat pusat tahu mengetahui ya. Kalau saya di Naat Jawa Tengah kemungkinan Desa Ngudung itu hari ini menjadi Desa Melorang di daerah Blora. Kemungkinan. Ada yang mengatakan Undung itu dekat Kamal Madura. Nah, kalau ada yang mengatakan dekat Kamal Madura, wallahu a'lam. Intinya Desa Ngudung. Informasi terakhir yang saya tahu itu Ngudung itu bekas kerajaan Jepang dulu mana? Jepang di Blora. Blora Jepang. Itu dia kan? Iya, Jepang itu Blora. Jepang di kerajaan Jepang katanya. Oh gitu. Oke. Tapi untuk Desa Ngudung sendiri kemungkinan hari ini sudah berubah nama berganti. Lalu pertanyaan nomor 3, kemanakah silsilah pancar laki-laki Sunan Kudus? Iya. Jadi Sunan Kudus ini adalah putra daripada Syekh Sabil. Syekh Sabil bergelar Sunan Ngudung. Sunan Ngudung ini putranya daripada Khalifah Husain. Khalifah Husain ini adalah yang sudah ke Jawa duluan. Khalifah Husain ini bersama Syekh Maulana Ishaq. Jadi Khalifah Husain ini adalah putranya daripada Maulana Ishaq. Terus Maulana Ishaq ini adalah putranya Junaid.
Junaid ini adalah putranya Abdul Qadir. Abdul Qadir ini adalah putranya Syuaib. Syuaib putranya Abdul Jabbar. Abdul Jabbar putranya Abdul Razak bin Abdul Aziz. Terus kepada Sultanul Aula Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi beda versi. Kalau Sunan Syekh Khalifah Husain ini ke Sultanul Aula Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi kalau Utsman Haji sebetulnya garis adalah laki-laki, bukan tidak Al-Jilani, tapi Utsman Haji ini adalah bin Ali Murtadha atau Raden Santri atau Raja Pandita bin Ibrahim Asmara bin Jumatul Kubra. Jumatul Kubra adalah bin Husain bin Nasruddin bin Said Ajal Samsuddin Umar Al-Bukhari yang ada di Yunan. Itu berarti Sunan Kudus itu pancen laki-laki ke Sultanul Aulia. Iya. Oh, masya Allah. Oke. Inilah penyebab kenapa orang-orang Kudus, kiai-kiai di Kudus sejak zaman dahulu sampai hari ini selalu mendawamkan tawasul, melanggengkan dengan barokah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya ternyata karena leluhurnya Sunan Kudus sendiri. Oke, pertanyaan yang keempat. Lalu ada lagi yang mengatakan bahwa Sunan Muria itu anaknya Utsman Haji Sunan Mandalika. Nah, Apakah itu betul gitu? Sunan Muria itu yang masyhur dan menurut manuskrip kami, Sunan Muria itu ada putranya daripada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga putranya daripada Adipati Wilatikta. Adipati Wilatikta adalah putranya daripada Arya Beja. Arya Beja ini adalah gelar nama dagingnya Abdul Rahman. Putranya Syekh Jalaluddin, Kiai Makam Tawar Abdul Rahman. Jalaluddin ini adalah saudara daripada Imam bin Husain. Husain bin Nasruddin bin Said Ajal Samsuddin Umar Al-Bukhari ke Musa Al-Hadi. Sunan Mandalika itu siapa Sunan Mandalika? Mandalika itu ada yang siapa namanya itu kemarin tuh yang sampai itu. Oh iya, kalau di Mantul Jepara katakan bahwasannya Sunan Mandalika itu bukan Utsman Haji ya. Nama dagingnya adalah Hasan Mukmin. Hasan Mukmin ini anaknya Abdul Jalil atau Sunan Mantingan Jepara. Nah ini mustahil sekali kalau Sunan Muria itu anaknya Sunan Mandalika. Karena apa? Sunan Mandalika itu adalah orang kaya, saudagar kaya di Jepara, yang dalam kisah itu dia menguasai bandar-bandar dagang di Jepara. Dan beliau ini karena orang kaya itu menjadi donatur tetap ketika ada santri-santri yang mau pergi ke Karimun untuk ngaji ke Sunan Nyambungan. Dan Sunan Nyambungan itu anak mantunya Sunan Muria. Ini sangat sulit dilogikakan. Nanti saya buatkan diagram ya kapan-kapan. Kalau Sunan Muria itu anaknya Sunan Mandalika itu sangat mustahil dan kurun waktu nggak tepat seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, ada desas-desus yang mengatakan bahwa nisan Sunan Muria telah diganti. Apakah itu berdampak pada sejarah dan silsilah Sunan Muria ya? Untuk pergantian nisan ini suatu hal yang lumrah karena sesuatu yang ada di dunia ini mesti akan rusak, dan itu kalau rusak ganti saja misalnya dengan catatan silsilahnya jangan diganti. Lisan boleh diganti tidak apa-apa, lisan boleh diganti, dan ini tidak akan merubah sejarah dengan catatan silsilahnya jangan juga diganti dan ditulis di manuskrip. Karena apa? Karena di manuskrip itu biasanya tidak menyebut lisan, hanya menyebut silsilah bin itu yang penting. Untuk urusan lisan itu meskipun makamnya di tengah laut atau dibuang ke laut jasanya karena wafat naik haji, tidak masalah. Yang penting binnya jangan sampai hilang. Karena apa? Karena kalau sampai binnya hilang, itu akan berpengaruh kirim Fatihah kita kepada kakek-kakek kita. Begitu, Gus. Lalu berikutnya, apakah nisan itu bisa digunakan sebagai sumber primer mutlak untuk melacak asal-usul daerah dan silsilah? Kalau nisan untuk silsilah tidak bisa. Karena yang termaktub dalam batu nisan itu kebanyakan ya itu ada fulan bin fulan, hanya satu grade saja. Itu pun kalau ada, tapi kalau tidak ada bagaimana? Hanya kesamaan model.
Kalau hanya kesamaan model itu bisa itu bukan bukan berpatokan pada ansab ya, tapi zamaniyah. Oh berarti tren zaman itu. Tren zaman. Tren katakan model kijing begitu ini, oh zamannya segini. Model tahun sekian modelnya seperti ini. Sama lah dengan HP handphone kita tahun 2000 awal model BlackBerry. BlackBerry Nokia. Terus akhirnya tahun 2007 BlackBerry, Onyx apa dan semacamnya. Baru 2010 Android. Lantas apakah ketika saya punya Android jenengan punya Android? Kata saya dengan jenengan saudara kan? Ya tidak. Oh bisa dipahami seperti itu. Karena apa ya? Kalau menurut saya ya teman-teman, Nissan ini sangat rawan sekali diganti dan Nissan orang-orang zaman dahulu itu kalau daerahnya di pegunungan itu kebanyakan dari kayu. Bahkan saya mendapatkan riwayat dari keturunannya Saridin atau Sejambong yang ada di daerah Blora. Nissan awal Sunan Muria itu masih menggunakan kayu yang diukir dicorak. Lalu kemudian habis dimakan raya entah tahun berapa itu diganti lagi dengan kayu. Lalu entah di zaman berapa tahun berapa itu diganti pakai batu. Tapi tidak merubah corak yang ada. Akhirnya kalau orang-orang menuntut Nissan asli Sunan Muria, ya harus cari yang kayu itu yang sudah dimakan raya mungkin. Ini pertanyaan terakhir Yai. Bagaimana silsilah Sunan Muria Pancak laki-laki? Sudah kan tadi? Sebutkan lagi. Sunan Muria, Raden Umar Said, dan Sunan Kalijaga Raden Said, dan Raden Wilatikta Ahmad, dan Arya Teja Abdurrahman, Said Abdurrahman, dan Said Jalaluddin Kiai Makam Towo Durramukti. Ini Jalaluddin ini adalah saudara daripada Jamaluddin Al-Ma'ruf di Jumadil Kubra. Bin Husain bin Nasruddin bin Said Ajal Samsuddin Umar Al-Bukhara, gubernur Yunan pertama dari Bukhara. Nasabnya ke Said Musa Al-Husaini. Oke. Jadi ini 7 pertanyaan dari masyarakat yang kemarin dikirimkan ke saya sudah dijawab semua oleh Ketua Nahat beliau Kiai Haji Bindor Ilzamuddin. Dan mungkin sekian dulu ya teman-teman, karena saya juga masih ada kegiatan lain nanti masih di Pamekasan. Dan kalian semua, panjenengan semua yang mau memondokkan anak, ini usia berapa ya di sini? 2017. Nah, usia anak berapa? Usia SMP atau Usia SMP kelas 1. Nah, usia SMP kelas 1 bisa dipondokkan. SD kelas 5 bisa. Kelas 5, sudah sama SD sudah bisa ya, kelas 5 SD. Bisa dipondokkan di sini teman-teman. Gratis makan. Gratis makan. Makan gratis tanggung saya. Dan ini pondoknya Kiai Ilzamuddin ini sangat luar biasa, sangat bagus lah, modern insyaallah. Lalu ada peternakannya di sini. Di sini diajari bertani dan berternak. Jadi di sini ada pesantren terintegrasi peternakan pertanian. Nah, seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena Indonesia ini ya terkenal dengan tanah yang subur, sehingga kalau dikelola dengan betul menjadi gemah ribalah final. Ikut falsafah Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Derajat. Mendehono pangan marang wong kang luwih. Berilah makan pada orang-orang yang lapar. Ayo semuanya, panjenengan semua yang punya anak usia kelas 5 SD, usia SMP, silahkan dipondokkan di sini di Pondok Al-Fatih milik Kiai Haji Bindor Ilzamuddin, Ketua Umum Naat Nasional. Di mana alamatnya? Di Desa Kelampar, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Insya-Allah ala qadarillah ini, jika sudah di sini sampai kelas 3 SMP, kelas 5 SD sampai kelas 6 SD ini saya fokuskan untuk akselerasi baca Al-Quran. Jadi perbaiki Al-Quran yang tajwidnya dulu. SMP kita akselerasi baca kitab kuno. Insya Allah kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP sudah suara kita. Mantap teman-teman. Pondokkan anak-anak jenengan semua, pecinta-pecinta Wali Songo di pondok pesantren yang sudah sahih kiainya sebagai keturunan Wali Songo. Kalau jenengan cinta Wali Songo, ya pondokkan anak-anak jenengan ke kiai-kiai yang sudah jelas silsilahnya nyambung ke Wali Songo.
Mungkin seperti itu dulu teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.